Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan berkaitan dengan medan listrik ya, yaitu metode khusus. Ya. Dalam hal ini yang pertama akan kita bahas tentang persamaan Laplace. Oke ya, untuk pembahasannya ini saya gunakan referensi ya dari bukunya Griffith. Oke, langsung aja saya matikan videonya ya, biar nanti nggak ganggu. Langsung ke ini ya, share. Udah ya, nggak nampak video ya di monitor kalian ya? Enggak, Pak. Oke, murni tulisan ya? Benar ya? Iya, 100? Pak. Oke, ya. Jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa divergensi dari medan listrik itu adalah rho per epsilon 0 ya. Itu ya divergensi dari medan listrik. Sementara dari hasil ya bahwa kel medan listrik itu 0, maka nanti akan menghasilkan sebuah besaran skalar yang disebut potensial listrik, yaitu medan listrik sama dengan negatif ya, negatif dari gradien potensial listrik. Nah, kalau nilai E sama dengan negatif gradien potensial listrik itu saya substitusikan ke persamaan divergensi medan listrik, maka nanti akan menghasilkan persamaan 33 ini ya, di bukunya Griffith ini ya. Nah, persamaan 33 ini disebut dengan nama ini, persamaan Poisson. Ya, jadi persamaan Poisson itu adalah ini istilahnya lambang gini, ini biasanya itu apa? Nabla kuadrat biasanya disebut dengan istilah Laplacian ya. Ya, kenapa disebut Laplacian ya? Mungkin karena Laplace yang sering menggunakannya. Jadi Laplacian V ya, meskipun namanya persamaan Poisson ya, tapi tidak apa-apa lah. Jadi ini nama-nama operatornya itu Laplacian ya, itu apa? Nabla kuadrat ini ya. Jadi Laplacian V itu sama dengan negatif rho per epsilon 0. Ini disebut dengan nama persamaan Poisson. Ya, persamaan Poisson. Nah, untuk titik-titik yang tidak ada sumber muatan ya, jadi titik-titik yang rho-nya 0 ya, jadi di situ tidak ada titik-titik muatan ya, tidak ada sumber muatan, maka nanti Laplacian V itu nanti akan sama dengan 0. Nah ini, ya. Jadi Laplacian V sama 0 ini yang disebut dengan nama persamaan Laplace, gitu ya. Jadi sebetulnya persamaan Laplace itu persamaan Poisson di titik-titik yang tidak ada sumber muatan. Kalau di titik yang ada sumber muatan itu namanya persamaan Poisson ya. Tapi kalau yang nggak ada sumber muatannya itu disebut persamaan Laplace begitu ya. Itu dulu ya poin pertama ya. Jadi ada dua persamaan ya, persamaan Poisson sama persamaan Laplace. Nah, untuk yang hari ini ya, saya akan membahas yang persamaan Laplace. Jadi untuk titik-titik yang tidak ada sumber muatan. Ya. Nah, nanti biasanya pembahasannya itu kalau mau lengkap tuh nanti ada pembahasan dalam koordinat kartesian, ada pembahasan dalam koordinat silinder, ada pembahasan dalam koordinat bola ya. Jadi kita mulai dulu yang pertama ya, pembahasan persamaan Laplace tapi dalam koordinat kartesian ya, yang kita sangat familiar lah. Ya, persamaan itu. Jadi ini adalah kalau Laplacian dinyatakan dalam koordinat kartesian ya. Jadi nanti ini ya. Jadi do kuadrat V dx kuadrat plus do kuadrat V per dy kuadrat do kuadrat V per dy kuadrat sama dengan 0. Ini adalah persamaan Laplace dalam koordinat kartesian. Nah, kemudian di bukunya Griffith ini, bukunya Griffithnya bagusnya ya gini ya, pembahasannya itu bisa ditangkap dengan gamblang gitu ya dibandingkan bukunya Rich Carlton itu. Ya ini, jadi sebelum ke pembahasan 3 dimensi kita bahas dulu yang sederhana, yaitu ini kan persamaan Laplace dalam 1 dimensi gitu ya. Jadi satu variabel aja kan, berarti garis kan kalau 1 dimensi itu ya. Jadi cuma ini aja, d kuadrat v per ds kuadrat
sama dengan 0 gitu ya. Nah, solusinya itu adalah ini. Gimana kok bisa tahu ini ya? Gampang, tinggal kita integralkan aja ya. Kita integralkan 2 kali kan. Ini kan turunan 2 kali ya. Turunan 2 kali. Kalau saya integralkan 1 kali kan menjadi turunan pertama ya. Jadi nanti integral pertama kan nanti menghasilkan konstanta ya. Kalau saya integral lagi, nanti baru muncul X kan itu ya. Jadi ini jadi persamaan ini diperoleh dengan cara yang sederhana, yaitu tinggal ini kita integralkan 2 kali. Nanti jadinya kan persamaan garis ini ya. Yaitu kan jadi V sama dengan MX plus B gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah persamaan linier ya dari potensial listrik terhadap posisi. Posisinya cuma X gitu aja ya. Karena satu dimensi gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat ya. Ada 2 konstanta ya. Kenapa kok 2 konstanta? Soalnya 2 kali integral tadi kan. Integral pertama menghasilkan konstanta yang pertama ya, yaitu M. Integral berikutnya menghasilkan konstanta berikutnya yaitu B gitu ya. Jadi karena ada 2 kali integral, maka nanti akan muncul 2 konstanta tersebut ya, yaitu apa? M sama B. Nah, biasanya persoalan di dalam elektrostatika itu adalah menentukan nilai dari konstanta-konstanta ini. Ya, jadi itu yang disebut dengan nama persoalan syarat batas ya. Kan biasanya bergandengan antara persamaan Laplace ini dengan persoalan syarat batas, atau kalau bahasa fisikanya itu boundary value problem ya, boundary value problem. Persoalan nilai syarat batas. Jadi intinya sih menentukan nilai dari konstanta-konstanta ini ya. Kalau ini kan kasus satu dimensi, jadi nanti intinya di problem fisikanya nanti adalah menentukan nilai M itu berapa, nilai B itu berapa. Nah, ini sebagai contoh ya, misalkan ini ya. Nah, ini kan misalkan ini sebagai contoh ya. Di bukunya di sini ya, misalkan di titik X sama dengan 1 itu potensialnya 4 volt misalkan ya. Terus di titik berapa? Di titik X sama dengan 5 potensialnya itu 0 misalkan ya. Ya, jadi di titik 5 ini potensialnya 0 volt ya nih. Kemudian di sini 4 volt kan. Berarti kan nanti kan kita bisa menentukan M-nya berapa, B-nya berapa ya. Gampang, tinggal dimasukkan ke persamaannya ya. Masukkan aja misalkan X-nya 1, ini diisi 4 gitu ya. Nanti 4 sama dengan 1M ditambah B. Kemudian masukkan lagi misalkan ini ya. X sama dengan 5, masukkan ke sini, nya 0 kan, jadi 0 sama dengan apa? 5M plus B. Nanti bisa kita cari M sama B ya, pakai substitusi eliminasi gitu ya. Pokoknya intinya nanti akan kita dapatkan bahwa M-nya min 1 terus B-nya 5 gitu ya. Sehingga nanti persamaannya menjadi ini. P sama dengan min X tambah 5 ini. Ini persamaan garis kan itu ya. Itu adalah persamaan potensialnya gitu. Jadi sebetulnya nanti persoalan di fisika itu ya ini, menentukan nilai konstanta-konstanta tersebut ya, untuk mendapatkan potensial listriknya. Sebetulnya inti persoalannya itu, cuma yang jadi masalah kan kadang problemnya itu kan dimensinya 3 gitu ya. Terus nggak cuma koordinat nggak cuma koordinat kartesian ya, koordinat silinder, koordinat bola gitu tuh. Tapi pada dasarnya prinsipnya seperti itu ya. Jadi menentukan nilai konstanta-konstanta tersebut itu. Nah, terus kemudian berkaitan dengan itu ya, ada beberapa ini ya, ada beberapa hal yang juga perlu kita ketahui berkaitan dengan persamaan Laplace itu ya. Ya, jadi ini untuk yang persamaan Laplace yang satu dimensi ya. Ya, jadi ini ada nanti ada kaitannya dengan ini istilahnya itu perpaduan ya. Istilahnya superposisi gitu nanti ya. Superposisi dari banyak solusi ya. Kalau misalkan ada lebih dari 1 gitu ya. Nah, nanti ini jadinya nanti ini poin 1 dan poin 2 itu ya. Tapi saya nanti aja akan saya bahas sebenarnya di problem ya. Saya lebih fokus ini biar waktunya cukup ya. Saya
fokus ke ini dulu lah, apa itu macam-macam dimensi sama nanti untuk koordinat-koordinat yang lain ya. Oke, saya lanjut aja dulu ke ini apa yang 2 dimensi ya. Ini kan yang 2 dimensi ini, berarti bidang ini. Jadi nanti ada X, ada Y begitu ya. Nah, itu ya. Jadi nanti gambarannya itu ini ya. Ini kan gambaran kita menggambarkan sebuah. Jadi gini, kalau 1 dimensi tadi kan berupa garis ya. Nah, kalau 2 dimensi nanti bentuknya itu merupai sebuah permukaan ya. Jadi fungsi kan potensialnya kan fungsi dari 2 variabel ya. Jadi variabel X sama variabel Y. Jadi kalau digambarkan nanti dia akan menyerupai sebuah permukaan ya, kayak ini loh. Di permukaan yang warna hitam ini ya. Yang warna hitam ini kan irisannya ini. Ini untuk X sama Y begitu ya. Nah, itu. Ya, jadi itu untuk apa itu? Untuk problem yang 2 dimensi gitu ya. Nah, sama dengan yang tadi ya. Tadi kan ada 2 hal ya yang perlu di apa itu? Yang perlu diperhatikan ya untuk kasus 1 dimensi, begitu pula untuk yang 2 dimensi ya. Nanti juga ada ini ya, poin 1 dan poin 2 ini. Tapi untuk sementara saya lewati dulu ya, soalnya nanti akan saya bahas lebih lanjut di problem nanti ya, problem aja nanti. Jadi biar waktunya cukup ya. Nah, terus berikutnya untuk yang 3 dimensi. Nah, ini kalau yang sudah masuk 3 dimensi ini menggambarkannya jadi agak susah ya. Karena nggak bisa dibayangkan gitu ya. Karena variabelnya kan variabel 3 ya. Jadi X sama Y ya, sehingga nanti poin-poinnya menjadi ini ya. Menjadi ini. Titik poinnya ya tadi ya. Gini aja deh. Mungkin ini juga perlu dijelaskan ya. Ini, kalau 2 dimensi kan dia berupa lingkaran ya. Lingkaran itu maksudnya ini ya. Nah ini loh. Ya pada ini kan titik itu ya. Pada X sama Y ya. Itu kan kalau 1 dimensi jadi berupa apa itu? Berupa circle ya, berupa lingkaran ya. Untuk titik-titik yang mendekati di sebuah posisi gitu ya. Tapi kalau dia di dalam 3 dimensi, dia berupa permukaan bola ya. Permukaan bola ya. Jadi ini kan. Ya, jadi ini kan kalau dia berupa poin gitu ya, poinnya gitu ya. Sebetulnya rumusnya itu ya, kalau kalian cermati ya, mulai dari yang 1 dimensi kan ya. Kalau 1 dimensi kan begini ya. Ini ya, Px sama dengan ini kan, setengah ini kan. Jadi dia kan dibatasi oleh apa ya? Oleh kanan dan kiri ya, ini kan. Terus nilainya kan separuhnya, rata-ratanya ya. Ya, ini dari kanan dari kiri. Ini kan kalau dia 1 dimensi ya kanan kiri. Tapi kalau 2 dimensi pembatasnya kan berupa ini, berupa circle tadi itu ya. Mana tadi? Circle ini kan, ya ini kan. Ya karena nggak cuma dari apa X saja, tapi juga ada dan juga kombinasi dari X saja, sehingga kalau seperti tadi kan membentuk sebuah lingkaran ya. Itu. Tapi kalau bola ya pengembangan dari lingkaran yaitu kok bola maaf. Kalau 3 dimensi berarti ya pengembangan dari lingkaran untuk dalam ruang yaitu nanti berupa ini kan. Ya. Jadi kalau kalian cermati ini kan jadinya apa ini? 4 pi per r kuadrat. Ini kan V ini ya potensial dari untuk ini ya. A ini kan berarti kan luasan ya. Ini kan berarti luasan kan beda dengan yang tadi itu. Kalau ini kan L ini berarti kan apa itu kelilingnya ya, keliling dari lingkarannya. Kalau ini adalah luasan dari permukaan bolanya gitu ya. Jadi itu 3 dimensi gitu ya. Nah kemudian ya kalau seperti kita tahu kalau apa itu dalam muatan titik ya.
Muatan titik, potensial muatan titik itu kan ini apa itu 1/4 pi epsilon 0 gitu ya. Q per R itu yang kita tahu gitu ya, kita tahu itu ya. Nah, ini kita mau mencoba untuk membuktikan ya. Cuma biasanya kalau menggunakan ini memang idealnya menggunakan koordinat bola ya. Idealnya sih, tapi nggak tahu ini menggunakan koordinat kartesian ya. Dan koordinat kartesian nih sepertinya ini ya. Ya, tapi ini dicoba untuk mentransformasinya dari bola, yaitu R kan, R itu kan jarak ini kan, jarak titik dari pusat koordinat ya, pusat bola dalam hal ini ya. Nanti ini kan dicoba dinyatakan dalam koordinat kartesian ini ya, sehingga muncul seperti ini ya. Lalu ini nanti dimasukkan ke sini ya, dimasukkan nilai R ini ya, dimasukkan ke sini lalu dilakukan ya seperti ini berarti koordinat bulan sepertinya ya, pakai ini ya, R kuadrat sin theta. Iya, ini dalam koordinat bulan nih sepertinya ini. Bukan kartesian lagi nih. Ini ada sin theta d theta dv ya. Iya, ini berarti ini integral luasan ini. Jadi gini. Kayaknya bukan ini ya, sebentar. Kayaknya dia tidak menggunakan koordinat kartesian tapi bola. Jadi ceritanya ini mau menghitung ini gitu ya. Mau menghitung ini berarti kan menggunakan ini permukaan ini ya. Ya sepertinya pakai koordinat bola ini ya, benar. Ini benar. Pakai bola ini. Cuma tadi saya belum jelaskan koordinat bola ya. Ya, ini jadi ini adalah elemen apa ini? Jadi ini loh, apa R kuadrat sin theta d theta dv ya. Ini adalah dA dalam elemen apa? Elemen permukaan bola ya. Elemen permukaan bola ya, menggunakan koordinat bola ini. R kuadrat sin theta. Jadi nanti integralnya karena permukaan integral rangkap 2 ya. 1 dalam theta, 1 dalam v. Theta itu mungkin saya sambil mengingatkan dulu ya. Theta itu apa itu theta itu? Di koordinat bola ya. Koordinat bola itu ada 2 sudut, theta sama v ya. Ini kalian masih ingat theta itu apa? Ada yang tahu barangkali? Yang dari sumbu Z itu, Pak. Sumbu Z, benar sekali. Theta itu adalah sudut terhadap sumbu Z ya. Itu theta. Ada lagi v. Kalau v itu apa? Yang dari X atau Dari X ya. Tapi jangan lupa sudutnya di lantainya ya. Jadi sudutnya di lantai ya. Terhadap lantai. Jadi istilahnya bukan lantai sih, bidang XC ya. Betulnya bidang XC ya. Ya itu. Ya ini pakai koordinat itu ya. Sehingga ini integral rangkap 2 ya. Terus diintegralkan tetanya ini kan dari 0 sampai pi ya. V satu putaran dari 0 sampai 2pi ya. Itu juga yang perlu kalian mengerti juga ya. Theta itu dari 0 sampai pi, sementara V itu dari 0 sampai 2pi gitu ya. Nah itu. Ya, jadi itu diintegralkan, ini integral rangkap 2 ya. Jadi pertama terhadap V dulu ya. Terhadap V kan, kalau terhadap V itu ini ya, 2. Ya ini kalau terhadap V ya, dV kan di sini nggak ada V-nya ya, berarti langsung dimasukkan apa ini 2pi gitu aja ya ini ya. Ya 2pi gitu aja ya, benar 2pi nanti ini. 2pi dicoret sama ini kan ya. Jadi 4pi gitu ya. Ya benar ya. Jadi ini Q per ini jadi ini. Terus kemudian setelah itu baru ini kan diintegralkan terhadap theta dari 0 sampai pi ya, ini hasil integral terhadap theta ini dari 0 sampai pi ini ya. Ya, terhadap ini kan di sini ada cos theta ini ya. Jadi nanti ada perkalian antara cos theta sama ini. Sama sin theta. Cuma ini integralnya harus hati-hati soalnya cos theta ini fungsi dari min setengah ya. Sementara ini tapi ini bisa kok pakai itu ya, pakai integral apa sih? Pakai integral substitusi ya. Bisa kok ini. Pakai integral substitusi ya. Jadi nanti hasilnya ini pakai integral substitusi ya. Jadi pakai permisalan lah maksudnya itu ya, pakai permisalan itu ya, integral substitusi itu. Nanti hasilnya ini lalu dimasukkan ya dari batasnya dari 0 sampai pi ya. Nanti ketemunya jadi ini kan tinggal ini kan cos pi ya. Cos pi itu kan berapa? Cos pi itu min 1 jadi plus ya. Ya jadi plus jadi z kuadrat plus r kuadrat plus 2 nanti jadi ini kan ya. Sementara kalau cos 0 kan 1 jadi nanti minus berarti nanti jadi ini. Z dikurangi r kan. Ini kan z kuadrat plus r kuadrat dikurangi 2r kan sama dengan z di akar ini ya. Sebenarnya sih kuadrat ini ya.
kuadrat cuma di akar jadi kembali lagi ke awal itu ya. Ya, sehingga ini kalau dimasukkan nanti hasilnya ini ya, ini. Ya, ternyata hasilnya seperti apa? Potensial listrik oleh muatan titik ya. Pada jarak ini, pada jarak Z. Dari ini, dari apa? Pusat koordinat. Jadi ini pada sumbu Z ya. Jadi sepertinya ini pada sumbu Z. Ini ya penjelasannya ini ya. Biasanya ini. Jadi dia TA-nya tuh ini ya, TA-nya ini ya. Elemen ambil elemen bulat di sini nih ya. Ini R-nya, ini Z-nya ya, ini θ-nya ini ya. Theta tuh yang ini nanti. Tadi kalian sudah jawab kan theta terhadap sumbu Z ya. Kalau V kan harus saya proyeksikan ke ini dulu. Ke X nanti diukur dari sini kan, proyeksinya kan. Terhadap sumbu X itu adalah V gitu ya. Mungkin di sini ada pembahasan yang ini ya, yang koordinat yang lain ya. Sebentar saya cari dulu. Sebelum saya lanjutkan ke boundary ini ya. Tadi sudah. Loh, enggak ya, enggak dibahas ya yang koordinat yang lain ya. Koordinat yang, terutama yang koordinat bola, biasanya yang penting itu biasanya kartesian sama bola. Biasanya silinder itu kadang enggak dibahas ya, tapi yang penting itu kan di sini enggak. Mungkin di halaman 141. Halamannya satunya lagi ya? Ada lagi ya yang 141 kayaknya, Pak. 141 ada ya? Dalam data. 141 ya? Oke, Pak. Enggak apa-apa, pakai manual aja. 141 ya, oke. 141 ya? Benar ada ini pencariannya ya. 141 gitu ya. Nah, ini. Yang kotak sebelah kiri itu, Pak. Ada? Bentar. Ah, iya. Benar. Nggak jadi dah. Yang mana? Itu tuh, Pak, yang 141 of 597 yang di pojok kiri. Ini ya? Ya, itu memasukkan halamannya di situ. Oh gitu ya. Ini aja ya. Coba sih tak copy ya, tak taruh sini ya. Sebentar. Oh, nanti tambah ini ya. Tadi halaman 141 ya tadi. Saya mau nyari ini loh. Kok dari kemarin kok kita membahas kartesian ya. Kita belum bahas yang koordinat yang lain ya. Terutama yang paling penting itu koordinat ini loh. Koordinat apa itu? Koordinat bola terutama ya. Mulai dari ini nablanya, divergensinya, gradalnya ya. Kalau ini langsung aja deh Laplaciannya gitu ya langsung ya. Laplaciannya untuk koordinat. Ini, Pak, vertikal koordinat, Pak. Hah? Udah kelewat spherical koordinat. Spherical koordinat. Nah, ini ya. Pak, itu. Ya, terima kasih. Terima kasih sudah bantu ya. Ya ini. Pak, sama-sama, Pak. Ya, oke. Jadi ini juga perlu saya bahas ya. Jadi ini adalah persamaan Laplace ya. Ini persamaan Laplace tapi untuk koordinat bola ya. Gitu ya. Jadi ini kenapa kok seperti ini ya, berasal dari tadi itu ya, operator nablanya tadi ya, nabla yang untuk koordinat apa itu bola sama koordinat bola nanti akan menghasilkannya seperti ini ya. Ya. Jadi bentuknya enggak sesederhana seperti yang di kartesian ya. Kalau kartesian kan semuanya kan langsung diturunkan langsung turunan kedua. Kalau ini kan enggak langsung ya. Jadi ada dalam kurung ini. Jadi ini kan misalkan ini ya. Dikalikan dulu dengan sin baru diturunkan terhadap peta kan itu ya. Itu pula ini ya. Dikalikan dulu terhadap R kuadrat baru diturunkan terhadap R gitu ya. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini adalah untuk yang 3 variabel ya. Nah, kadangkala itu gini ya. Ada yang namanya itu azimut simetri. Apa itu artinya? Artinya fungsi potensinya tidak bergantung V.
Jadi hanya bergantung sama variabel R dan theta. Itu disebut dengan nama kasus azimutnya. Simetri ya, simetri azimutnya. Sehingga nanti persamaan Laplace-nya menjadi dua variabel, yaitu variabel R sama variabel theta. Kayak gini nih ya. Ini ya. Ini untuk kasus khusus, yaitu apa? Simetri azimut. Azimut itu maksudnya V gitu ya. Jadi tidak bergantung sama V lah gampangnya gitu ya. Sehingga nanti untuk mencari solusinya itu biasanya kita bisa juga menggunakan namanya ini ya, namanya ini separasi variabel ya. Jadi V hanya variabel R dan theta ya. Nah, nanti ini kan. Jadi merupakan perkalian dari fungsi R saja sama fungsi theta saja. Jadi prinsipnya itu sebetulnya ini dimasukkan ke persamaan ini ya, sehingga nanti terjadi pemisahan variabel ya. Ya ini kan intinya sih nanti variabelnya terpisah lah gitu ya. Nah ini sudah dimasukkan gitu ya. Nah, nanti ini kan hasilnya kan ini. Jadi ini substitusi loh. P ini nanti dihasilkan persamaan ini. Ini sudah terseparasi nih ya. Ini kan langsung gitu aja ya. Poresnya kan pada dasarnya itu dipisah ya ini. Jadi kalau kalian cermati ini kan sudah terpisah ini. Yang suku sebelah sini ini hanya fungsi apa ini? Suku sebelah kiri ini fungsi R saja ya. Sementara yang sebelah sini adalah fungsi theta saja gitu ya. Nah itu ya. Nah seperti yang standar untuk metode separasi variabel, maka itu hanya terjadi kalau masing-masing suku itu merupakan sebuah konstanta. Jadi suku yang sebelah kiri ini sebuah konstanta, ini juga sebuah konstanta di mana kalau kedua konstanta itu saya tambahkan nanti 0 gitu ya. Ya, jadi konstantanya ini diberi nama apa? L dalam kurung L plus 1 ya. Sehingga kalau di sini plus, maka yang di sini jadi minus gitu ya. Mungkin kalian tanya, loh kenapa kok harus L ditambah L plus 1 ya, itu ada ceritanya ya. Kenapa kok enggak A ya? Ya ini ada maksudnya nanti berkaitan dengan pembahasan selanjutnya. Ya, kenapa kok harus L dalam kurung L plus 1 ya. Gitu ya. Jadi ini sudah terpisah ya. Jadi terpisah artinya gini loh. Terpisah itu artinya kan tujuannya itu apa sih? Tujuannya itu kan kita mengubah ya dari persamaan diferensial parsial, ini kan diferensial parsial ya. Kita ubah menjadi persamaan diferensial biasa. Ini kan PDB ya, persamaan diferensial biasa ya. Jadi tujuan dari separasi itu mengubah dari persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial parsial menjadi persamaan diferensial biasa ini ya. Ini sudah terseparasi ya. Sehingga nanti kita cari solusi untuk masing-masing ini persamaan diferensial ya. Untuk yang ini ya, untuk yang apa sih? Yang faktor R ya, yang faktor radial ya. Itu ini kan. Ini ya, kalau diselesaikan kan tinggal mindahin aja ini kan ya. R pindah ke sana nanti ini ya. Ini loh. Ini kan ada super R ini. Super R pindah ke sini nanti jadi ini nanti. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita cari solusinya ya, kita integralkan tentunya ya. Nanti akan terdapat dua jenis solusi ya. Solusi pertama itu mengandung R pangkat L, ini kan. Solusi kedua mengandung ini pangkat R minus ya. Ini ada minus sebenarnya. R minus dalam kurung L plus 1, makanya per ini ya. Per itu makanya karena negatif ya. Pokoknya ada dua solusi lah. Solusi pertama itu mengandung R pangkat L, solusi kedua ada sepernya ya. Seper RL plus 1 ya. Nanti ada konstanta apa A dan B ya. Itu adalah konstantanya itu. Ya sama seperti kayak yang saya jelaskan tadi. Nanti tujuan dari problem-problem di fisika itu menentukan ini loh, konstanta-konstanta ini ya. Jadi A-nya berapa, B-nya berapa untuk yang ini. Termasuk juga nanti untuk yang arah ini ya, yang arah apa ini? Arah tetanya ini ya, arah sudutnya ini kan. Yang satunya lagi nih, yang ini tadi loh. Yang apa? Yang ini ya. Kan tinggal mindahin ini aja, mindahin apa ini? Theta sin ini ke sini gitu ya. Nanti jadi ini kan. Nah, ini yang menarik ini ya. Ini yang hanya kalian pelajari di Fismat ini ya. Disebut dengan nama persamaan ini loh, apa? Persamaan diferensial Lysander ini ya.
Jadi gini, pokoknya intinya ini, kalau kita berhubungan dengan koordinat bola, nanti kita pasti akan ketemu dengan namanya Lysander ya. Nanti akan ketemu itu pokoknya gitu ya. Karena biasanya gitu, bola itu kaitannya dengan Lysander. Nanti kalau silinder itu kaitannya dengan bezel gitu ya. Ini adalah persamaan diferensial Lysander ya. Karena apa? Karena nanti solusinya berupa polinomial Lysander ini ya. Ini kan untuk theta ini. Nanti PL cos theta. Ini masih ingat polinomial Lysander ya? Kalian dapat ini semester berapa ini? Polinomial Lysander ini? Semester lalu, Pak. Semester lalu, Pak. Lalu berarti ini kalian semester 5 ya? Semester 4 ya? Dapat ini ya? Iya, Iya, Pak. Pak. Ya pokoknya gini, pokoknya intinya ini, kalau kita membahas koordinat bola nanti kita akan ketemu ini polinomial Lysander ya. Terus nanti ada rumus ini kan, rumus Rodriguez ya. Ini adalah cara untuk mencarinya itu ya. Mencari polinomial Lysander ya. Untuk yang order tinggi ya. Kalau yang order rendah ya dihafalin aja ya. Karena saya pun nggak hafal itu ya. Saya paling hafal cuma ini aja sih. Yang order 0 sama order 1, yang lainnya sudah nggak hafal. Tapi pokoknya intinya kita bisa nyari order berapapun pakai ini, pakai rumus apa? Rodriguez ini ya. Nah ini, cuma jangan lupa ya, kalau di matematika kan pakai X gitu ya. P0X, nanti kalau di fisika ya, nanti bukan P0X, tapi P0 ini cos ya. Itu yang perlu kalian perhatikan ya. Jadi penerapannya di fisika tidak menggunakan X, tapi menggunakan apa ini loh. Cos ya, cuma ikan di matematika ya. 1X ya, kuadrat ini bisa kita cari pakai ini. Rodriguez itu ya, polinomial Rodriguez. Ini untuk yang order 1 itu ya. Order 1. Nah, itu ya. Terus ini apa ini untuk koordinat ground ya? Atau ini aja lah. Kita fokus yang ini dulu ya, yang tadi ya. Jadi nanti akhirnya ya solusi keseluruhan kan perkalian ya. Perkalian antara solusi arah radial sama solusi arah sudut ya, yang nanti apa berupa apa tadi? Polinomial Lysander ya, ini nanti gini ya. Jadi ini nanti solusi umumnya itu ini nanti ya. Nanti tinggal persoalannya dalam mencari ini kok. Soalan nanti di soal-soal itu kan tentukan ini konstanta A sama konstanta B-nya itu. Sebetulnya itu dan kadang-kala itu solusinya nggak tunggal tapi kombinasi. Tadi kan saya katakan tadi ya, rumus kombinasi ini loh, pakai sigma ini ya. Ya kombinasi linier ya dari order berapa ini? Ya dari order 0 sampai tak hingga kan? Kan nanti kan ada ordernya kan ini sampai ke berapapun ya. Ya itu kan matematika ya, tapi kalau dalam fisika kan nggak mesti harus sampai tak hingga kan? Tergantung kebutuhan kan, sampai akurasi berapa itu ya. Ya, mungkin ini ada contohnya ya ini. Nah, misalnya ini ya contoh ya. Biasanya soal-soal yang sering ditanyakan di ITS ya, ITS itu biasanya ya, soalnya ya kayak gini ini. Ini ya, misalkan potensial di permukaannya ini kan ya, potensial di permukaannya ini hanya bergantung theta ya. Hanya bergantung theta saja ya, fungsi theta aja. Ya, terus R gitu ya. Terus ditanyakan potensial di dalam bola ya. Jadi diketahui potensial di permukaan gitu ya, ditanyakan potensial di dalamnya. Gitu kan. Jadi nanti gunakan rumus ini ya. Ini penting ini ya. Saya katakan yang ya Griffith pintar dikasih kotak ini. Justru nanti yang kita pakai untuk kerjakan soal-soal ya ini yang dikasih kotak sama Griffith ini ya. Ini ya, ini penting ini. Sigma itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini in this case ya. Jadi dalam soal ini itu BL-nya itu 0. Dan ini juga kalian harus tahu kenapa kok BL-nya 0. Itu juga harus kalian tahu ya. Kan harusnya kan ada AL, ada BL ya. Sebentar, mungkin kalian kok ada AL, ada BL. Maksudnya gini loh. Kan ada L-nya kan mulai dari 0 sampai tak hingga ya. Ini perhatikan ya, biar kalian nggak bingung ya. Kan ada 0 sampai 3. Jadi nanti ada ini. Untuk order 0 ada A0, B0. Untuk sampai order 1 nanti ada A1, B1 ya. Nanti ada juga ini P1 gitu ya. Ya, gitu kan. Jadi ada nanti untuk order 2 tadi juga itu ada A2, B2, ada P2 ya. P2-nya kan ini tadi ya. Mana P2? P2 kan ini ya.
3, ini nanti cos ya, jadi 3 cos kuadrat theta min 1/2. Nah, gitu. Nah, ini yang saya tanyakan ke kalian ini biar kalian tahu ya. Kenapa kok di solusi ini itu kan BL-nya kok sama dengan 0 ya? Ada yang tahu? Mungkin di Wismat pernah bahas itu enggak? Enggak pernah ya? Pernah enggak? Enggak pernah. Nggak tahu, Pak. Enggak tahu ya. Jadi gini. Ini kan ditanyakan potensial listrik di dalam ya. Coba, jadi kata kuncinya di sini loh. Pertanyaannya itu apa sih? Ini loh. Ini kan, tentukan ya. Tentukan potensial inside. Inside itu berarti kan apa? Di dalam ya. Di dalam bola. Ya. Pertanyaan saya, di dalam bola itu ada R bernilai berapa? Kalau jari-jari bolanya R kan ya. Jari-jari bolanya R besar. Di dalam bola itu berarti R-nya itu berapa aja di dalam bola. Kalau jari-jari permukaan bolanya itu R besar. 0 sampai R. Benar sekali. Kan dari 0 sampai R besar kan itu ya. Oke ya. Oke gitu ya jawabannya kan gitu ya. Berarti kalau itu berarti ada R sama dengan 0 ya. Di dalam bola kan ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang itu masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini kan. Ini kan katakanlah misalkan pusat bola ya. Pusat bola berarti kan R-nya 0 kan itu ya. Masukkan ke sini ya. 0 gitu kan ya. 0 pangkat apa ini? L plus 1 berapa? 0 pangkat L plus 1 itu berapa? 1. Loh, 0 pangkat L plus 1. Atau gini aja lah, 0 pangkat 4 berapa? 0, Pak. 0 ya. 0 pangkat 5? 0. 0. 0 pangkat L plus 1? Oh ya, 0. Ya 0. Saya kira L1-nya independen. Iya, kan gini kalau misalkan R pangkat 0 baru 1 kan gitu sih. Ya, Iya. hati-hati, Iya, hati-hati. Nggak apa-apa lah. Jadi 0 kan ya. Sekarang pertanyaan saya, kalau BL dibagi 0 berapa? Tak terdefinisi, Pak. Nah itu, tak hingga kan ya jawabannya ya. Itu pengaco itu. Itu pengaco kan ya. Jadi ada pengaconya itu. Ya, jadi kenapa kok ini di set 0 ya? Ini loh, ceritanya gitu ya. Kenapa kok ini di set 0? Soalnya kalau ini nggak di set 0 gitu ya. Nanti akan timbul kekacauan yaitu apa? Di pusat bola kan. Di pusat bola kan nanti R-nya 0. Kalau saya masukkan ke sini kan nanti B dibagi 0 kan. Nah itu kan tak hingga. Masa potensinya tak hingga kan nggak masuk akal. Secara fisika kan nggak masuk akal ya. Mungkin matematika nggak masalah ya, tapi di fisika itu masalah besar itu ya. Makanya untuk kasus di dalam bola itu biasanya gini. Jadi ini loh, wis gampangnya gini biar Kak coba tele-tele ya. Pokoknya untuk kasus di dalam ya, itu biasanya BL dinolkan ya. Untuk kasus di dalam bola itu biasanya BL dinolkan ya. Untuk kasus di luar bola ya, maksudnya itu di luar permukaan bola ya, itu nanti yang dinolkan itu malah yang ini gitu ya. Jadi gampangnya ginilah, untuk poin aja ya. Untuk di dalam bola menggunakan ini ya, di dalam bola ya. Tapi untuk di luar bola menggunakan ini gitu ya. Maksudnya di luar permukaan bola ya. Nah gitu kan, ini kan pertanyaannya kan inside ya. Inside berarti kan di dalam bola, berarti nanti BL-nya 0 gitu ya. Sehingga nanti seperti itu ya. Jadi sehingga nanti jadi ini P sama dengan ini nanti. Tak hingga 0 sampai tak hingga ya nanti gini kan. Nah, gitu ya. Kalau Ya, di iya, luar ada berarti Gimana? Ada pertanyaan? maaf Pak, saya menyelah. Kalau Ya. di luar bola berarti AL-nya itu yang 0 ya, Pak? Benar. Jadi kalau misalkan gini, misalkan pertanyaan gini ya. Find the potential apa ya? Apa di luar itu apa misalkan ya? Outside. Ya, benar, outside. Bentar. Saya sampai nggak kepikiran. Outside ya, outside the space. Berarti di luar permukaan bola. Itu nanti yang dinolkan itu yang ini gitu ya. Kenapa kok begitu? Soalnya di luar bola kan ada R tak hingga gitu ya. Di tempat yang jauh gitu loh. Di tempat jauh kan ada R tak hingga itu ya. Supaya nggak muncul maka A-nya dibuat 0 gitu loh. Wis gitulah gampangnya gitu ya. Poinnya gitu sih. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, itu ya. Itu. Sehingga nanti tinggal ini kan, tinggal AL, RL, PL mulai dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu ya, berarti kan sekarang persoalannya tinggal menentukan apa kan? BL sudah jelas ya 0. Pokoknya tinggal apa menentukan? AL-nya kan gitu ya. Sekarang persoalan kita kan tinggal menentukan AL gitu ya. Nah, itu nanti kita gunakan
kondisi di permukaan bola, yaitu ini kan. Kondisi di permukaan bola kan ini ya, R sama dengan R kalau di permukaan bola kan, itu kan dia fungsi dari theta kan itu ya. Saja kan itu ya. Ya, fungsi dari theta saja. Jadi ini kan, jadi V, ini kan R itu permukaan bola ya. Jadi beda loh ya, R kecil sama R besar loh ya. R kecil itu apa? R kecil itu variabel. Jadi bisa di R berapapun, tapi kalau R besar itu permukaan bola. Jadi sudah pasti di permukaan bola ya. Ini kan jadi di permukaan bola itu ini kan, dia hanya fungsi dari theta ini loh. V dalam kurung R besar permukaan bola kan theta nanti sama dengan ini kan. Ya otomatis kita ganti ini kan AL R kecil jadi R besar kan di permukaan bola ya. PL cos theta lah ini nanti jadi ini nanti ya. Ini ya. Nah itu. Nah nanti untuk menentukan ini nanti kayak persoalan di Wiesmann nanti ya berkaitan dengan itu Lysander ya ini kan. Nah ini kan ortogonalitas fungsi Lysander ini nanti ya. Ini kan ortogonalitas fungsi Lysander itu ya. Pokoknya nanti kalau kalian bahas ini nanti ketemu lagi seperti yang kalian pelajari di Wiesmann itu ya. Nah, ini ya. Jadi ortogonalitasnya kan ini ya. Min 1 sampai 1 ya. Ya kalau di matematika kan pakai X. X-nya nanti diganti cos. Jadi kalau diganti cos kan nanti jadi ini kan. Jadi berapa? 0 sama pi ya. Tahu ini. Kenapa kok 0 sama pi ya? Ada yang bisa jawab? Kenapa kok min 1 diganti 0 sama pi? Ini loh. Karena simetris, Pak. Karena simetris. Enggak, gini loh. Kalian tahu ya. Cos berapa sama dengan min 1? 180. 180 ya. 180 kan pi gitu ya. 180 kan pi ya. Terus yang satunya lagi ini. Cos berapa yang sama dengan 1 ya? Cos berapa sama dengan 1 kan gitu ya? Ya itu kan. Jadi pergantian lalu karena X-nya saya ganti dengan cos gitu loh. Kan ini kan X-nya tadi kan min 1 sama 1 kan. Saya ganti cos theta kan. Jadi maksudnya itu apa? Kalau X1 berarti kan cos theta-nya kan 0 gitu ya. Kalau X-nya min 1 berarti kan pi gitu ya. Nah itu nanti ya. Jadi maksudnya itu gitu ya. Cuma ini kan diputar ya. Soalnya ikuti arah pertambahannya ya. Min 1 sampai 1 kan ini dari 0 sampai pi ya. Nah ini. Jadi penjelasannya itu ya. Terus dx kan menjadi sin theta d theta kan itu ya. Kan kalian tahu turunannya cos ya. Kalau X sama dengan cos theta berarti turunannya cos theta berarti apa? Kan sin theta ya. Ini loh, kenapa muncul sin theta? Karena ini. Karena X itu sama dengan cos theta, maka dx sama dengan ini kan. Sin theta di theta lah itu kan. Nah itu kalau menurut fungsi khusus ya, special function untuk fungsi Lysander ya. Itu dia itu 0. Ya. Dia itu 0 kalau L-nya nggak sama ya. Kalau nggak sama, itu 0. Tapi kalau sama, ini kan 2 dibagi apa? 2L plus 1. Kan. Gitu ya. Ini. Nah, dengan menggunakan ortogonalitas tersebut, ya maka nanti saya bisa tentukan berapa nilai AL-nya tadi ini kan. Ya, menggunakan ini, apa itu, hubungan ini tadi ya, jadi hubungan ortogonalis tadi ya, sehingga nanti ya sama kayak kalian ngerjakan deret Fourier sebetulnya itu ya. Jadi gini, kalau deret Fourier itu kan untuk sin sama cos gitu ya. Tapi untuk deret Lysander itu untuk ya ini polinom Lysander gitu. Sama seperti itu Pak sebetulnya. Menentukan konstanta-konstantanya itu. Jadi ini nanti. Jadi dengan menggunakan ortogonalitas nanti kan kita bisa tahu ya nanti ini kan dari sini nanti kan ketemu ortogonalitasnya nanti ya ini. Pakai V0 ini nanti. Nah ini. Nanti tinggal dipindah aja ini 2L plus 1 lah nanti ini. Nanti ketemu. Jadi maksudnya gini nanti, A1 berapa, A2 berapa, bukan 1, mulai dari 0 ya. A0 berapa, A1 berapa, A2. Ya kalau menurut matematika sampai A tak hingga ya. Tapi kalau kita enggak perlu lah sampai tak hingga, terserah sampai berapa suku lah, tergantung soal ya. Minta berapa suku ya. Katakanlah sampai 3 suku, berarti kan A0, A1, A2, gitu aja sih. Jangan banyak-banyak ya. Kecuali kalau pakai komputer ya. Kalau pakai komputer nggak masalah, mau sampai berapapun nggak masalah ya. Nah itu ya, sehingga ini untuk kasus ini ya, misalkan aja ini sebagai contoh ini ya. Misalkan tetanya ini
permukaannya tadi Pak, potensial di permukaan bola itu fungsi dari ini ya, sin kuadrat. Sin kuadrat theta per 2 misalkan ya. Dan nanti ini ya. Nah, ini nanti ya. Kalau ini malah nggak pakai ini ya, malah nggak menggunakan ini ya, nggak menggunakan apa ini. Sepertinya dia pakai cara cepat ini ya. Kalau seperti ini berarti dia nggak menggunakan cara ini apa ini, pakai integral ini lah apa ini, integral ortogonal tadi ya. Tapi dia menggunakan ini di apa istilahnya itu diakal-akali sampai membentuk ini, membentuk polinom Lysander ini sepertinya ya. Mungkin cara itu lebih cepat ya daripada pakai cara ini kan, harus mengintegralkan kan ini, pakai cara yang lain ini. Jadi ceritanya kan sin kuadrat ya, sin kuadrat diubah dulu menjadi ini kan. Satu kan tahu ya kalian ya, pakai rumus itu loh. Sinus 2 sudut itu ya. Ini kan theta per 2 ya. Pakai rumus kayak ini, sin kuadrat X sama dengan apa gitu ya kan. Sin kuadrat ini kan sama dengan 1 dikurangi cos 2X gitu ya. Nah, pakai rumus itu. Ini pakai cara cepat ini sebenarnya. Nggak pakai cara standar. Kalau yang saya jelaskan ini pakai cara standar ini, cara baku ini ya. Kalau ini pakai cara cepat ini. Nah, lalu di otak-atik ini ya. 1 itu kan apa itu? P0 ya. P0 kan 1 ya. P0 cos tadi mana tadi? Ini kan P0 cos ini kan 1 ya. Terus kalau P1 kan ini X cos ya, pakai cara itu ya. Ya bisa. Ini kebetulan aja nih, faktor kebetulan ini ya. Kebetulan soalnya mensupport ya. Kalau nggak support ya terpaksa harus pakai cara-cara yang standar ini ya. Nah, P1 cos gitu ya. Iya, sehingga nanti intinya nanti ya kita nyatakan dalam deret ini kan P0 sama P1. Jadi kebetulan hanya 2 suku aja ya. Soalnya udah lengkap ya. Ini hanya 2 suku aja. Itu apa? P0 sama P1. Nah, ini kan nanti. Ini untuk yang suku ke nolnya, ini adalah untuk suku yang ke 1 ya. Ini ya. Jadi nanti hasil potensi saja ini untuk berlaku ini ya, apa ini? Di dalam bola ya. Ini kan di dalam bola ini. Ya, di dalam bola ini. Jadi ini nanti K per 2 ini kan, K per 2. Jangan lupa ini kan 0 berarti ada R0 ya. Ini kan P1 berarti apa? Ada R pangkat 1 gitu ya. P1 berarti ada R pangkat 1 itu. Nah, ini. Terus ini ada R-nya ya, ada R-nya tadi ya. Di rumusnya kan ada R-nya tadi ya. Mana tadi? Munculnya R tadi dimasukkan ke sini barangkali ya. Oh ini loh. Di mana ya? Sepertinya ini ya. Kalau A1 ada R pangkat 1 gitu ya. Kalau A2 ada R pangkat 2, sepertinya itu ya. Ini A0 kan R pangkat 0 itu ya. Inilah kayaknya ini ya. R pangkat 1 ini ya. Ini kan R0 kan ini kan, ini pangkat 1 ini kan benar ini ya. P1. Ya, kemudian ini kayaknya ini dikembalikan ini ya, nggak pakai apa ini, nggak pakai polinom tapi dikembalikan ya. Jadi P0 cos kan 1 ya. R pangkat 0 kan 1 jadi 1. Terus ini apa ini? R pangkat 1 kan R. Terus P1 cos itu kan cos ya. P1E kan X jadi pakai ini, jadi nggak menggunakan polinom lagi nih ya. Lebih disederhanakan lagi. Ya ini untuk kasus khusus sih sebetulnya ya. Nah ini untuk tadi ya, untuk offset benar ya, untuk offset ini kan untuk offset ini kan menggunakan ini untuk offset ini ya. Ya sehingga nanti untuk offset ya nanti hasilnya itu menggunakan ya nanti akan keluar polinom Lysander juga ya, sama cuma variabelnya dikali R, kalau tadi kan dibagi R ya. Jadi itu bedanya ya antara yang di dalam sama yang di luar. Ini kan coba lihat pakai dikali R kan tadi ya. Nah itu ya untuk lah mungkin persoalan agak ruwet ya kalau problemnya itu bukan apa tadi kan kita batasi untuk apa di simetri tadi apa simetri azimut ya gitu kan. Nah biasanya kadang di persoalan yang lebih rumit lagi itu nggak simetri azimut,
Sehingga nanti akan muncul polinom Legendre terasosiasi lah itu. Itu nanti agak panjang lagi ya. Mungkin ada ini yang ini kan yang soal-soal yang sederhana ya. Oh ini masih ini azimut ya. Kasus azimut ini ya. Simetri azimut jadi hanya 2 variabel. Ya, ini juga azimut ya, ada soal yang lain. Oh, udah habis ya. Oh ya udah. Ya itu ya. Jadi gambarnya seperti itu. Untuk apa penyelesaian persamaan Laplace dalam koordinat kartesian sama koordinat bola ya. Jadi intinya untuk koordinat bola itu nanti kita akan biasanya penyelesaiannya menggunakan ini. Apa itu rumus-rumus untuk polinomial Legendre. Sebenarnya menarik lagi kalau cuma ini untuk koordinat bola ya. Sepertinya di bukunya Griffith ini tidak membahas yang koordinat silinder ya. Kebanyakan kartesian dan bola. Bener nggak? Ada nggak yang silinder? Mungkin ada yang tahu. Ngebahas silinder nggak ini ya? Enggak sih Pak, kalau yang di separasi variabel cuma kartesian sama Bola bola. ya. Kayaknya saya melihatnya sepintas gitu ya. Nggak bahas yang ini ya, yang silinder. Silinder nanti akan ketemu fungsi ini nanti, fungsi apa itu? Fungsi Bessel. Tapi enggak apa-apa lah. Saya kira ini juga mengingatkan kembali kalian dengan ini ya, fungsi khusus di fisika matematika itu ya. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan barangkali? Saya mau nanya Pak. Ya silakan. Gimana? Pak, perlu nggak sih kan? Maaf Pak, ya. Kan yang kemarin kan bahasanya kan bab 1 Pak, terus yang ini bahasanya bab 3. Perlu nggak Pak kalau dipelajari, perlu nggak sih bagi saya itu pelajari lagi yang di bab 2? Apa nggak perlu ya Pak? Yang di bab 2 itu maksudnya yang kemarin ya? Enggak, kalau kemarin itu Pak, itu bab 1. Di buku Griffiths ini itu bab 1. Terus yang Bapak bahas ini ikuti buku Griffith ya? Terus yang Bapak bahas. Ya, benar-benar. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi gini. Jadi saya kan membuat materi perkuliahan kan dasarnya kan bukan buku Griffith ya, dasarnya kan dari silabus lah. Kebetulan silabus itu alurnya ngikuti bukunya Pak Mahmud Zaki. Kalau saya lihat sepintas loh, seperti yang jadi ngikuti alur di bukunya Pak Mahmud Zaki lah. Yang jadi masalah bukunya Pak Mahmud Zaki itu kan buku ini ya, bukan buku e-book ya. Jadi kalau harus di-e-bookan dulu sebetulnya sih. Jadi akhirnya kan saya nggak ngikuti alurnya di bukunya Griffith. Kalau bab 1 bahas apa sih sebenarnya? Ya pertanyaannya bagus. Jadi itu ya. Kemarin Pak divergensi sama Koro ya, itu bab 1 sih Pak. Bab 1 ya. Berarti sama seperti bukunya Pak Zaki ya. Oke. Tentang apa nanti divergensi sama Kel ya. Iya Pak. Terus yang ditanyakan apa? Yang bab 2 itu elektrostatik Pak. Jadi yang 2 elektrostatik ya. Itu nggak perlu dipelajari apa gimana Pak? Ya sebetulnya itu kan dasar dari apa itu pembahasan lanjutnya. Jadi yang saya bahas ini kan metode-metode khusus ya. Kalau yang bab sebelumnya kan metode yang umum ya. Metode yang umum yang istilahnya ya apa tadi? Itu statis ya sebetulnya ya di bukunya Griffith ini ya. Ini bab 2 ya, 24 ya. Iya nah, benar. Ini kan bab 2 ya, benar ini ya. Ya sebenarnya bagus juga kalau kalian mau memahaminya lebih mendalam ya, bagus ya. Bagus. Tapi kalau yang di bukunya Pak Zaki kan lebih mengarah ke poin-poinnya ya. Jadi poin pertama di elektrostatika itu kan membahas tentang karakteristik apa itu divergensi sama Kelnya itu ya. Jadi sebetulnya mengarah ke ini sih sebetulnya poin utamanya sih mengarah ke ini persamaan apa sih persamaan Maxwell ya. Jadi istilahnya urean ya. Urean untuk persamaan Maxwell untuk kasus medan listrik. Intinya sih gitu ya. Tapi kalau di bukunya Griffith mungkin pembahasannya lebih mendalam gitu ya. Gitu. Jadi ya silakan. Bagus malahan kalau mau mempelajari. Jadi kalau yang saya bahas kemarin kan
lebih mengarahkan ini bahwa memperlihatkan ini loh bahwa apa itu divergensi medan listrik itu sama dengan rho per epsilon 0 kan begitu ya. Di mana untuk di luar ya, untuk titik-titik yang tidak ada muatan listriknya itu kan divergensinya itu 0 gitu ya. Sementara titik-titik yang ada muatannya itu divergensinya itu adalah rho per epsilon 0 begitu ya. Itu poinnya sih itu. Terus kemudian kelnya itu ya, kelnya itu adalah untuk medan listrik itu pasti selalu 0 gitu. Ya, kalau di sini bahasnya lebih ini ada kapasitor gitu ya. Meskipun nanti ada juga bahasan kapasitor ya. Jadi alur yang saya gunakan dalam perkuliahan itu tidak mengikuti alurnya bukunya Griffith, tapi alurnya mengikuti silabus yang kebetulan mengikuti alur bukunya Pak Mahmud Zaki yang judulnya Medan Elektromagnetik. Kira jawaban saya seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi barangkali? Terima kasih Pak. Barangkali ada pertanyaan lagi? Ya ini kan spesifik. Tapi bagus kalau kalian mau mempelajari, soalnya nanti penggunaannya kan di ini juga ya, di kelistrikan ya. Terutama kalau ini biasanya nanti pemakainya itu di ini loh, di apa itu kapasitor ya. Sekarang kan kalian tahu ya, sekarang yang lagi ngetren kan penyimpanan energi gitu ya. Istilahnya itu apa? Energy storage. Ya. Storage itu kan butuh kapasitor yang selain aki ya. Selain aki kan juga ada penyimpanan menggunakan ini kapasitor ya. Cuma bedanya itu kan hanya masalah proses yang terjadi ya. Kalau kapasitor kan murni menggunakan medan listrik penyimpanannya ya. Tapi kalau yang apa itu aki kan menggunakan bahan kimia ya, menggunakan reaksi kimia gitu. Bedanya itu. Jadi sebenarnya kalau kalian mau mempelajari ini mendalam bagus tuh nanti. Nanti kaitannya membuat ini apa itu? Istilahnya sekarang apa? Superkapasitor. Pernah dengar istilah superkapasitor ya? Pernah dengar? Superkapasitor. Jadi itu adalah kapasitor yang punya kapasitas besar untuk penyimpanan energi. Itu ya, mungkin tujuannya untuk menyimpan berbagai energi yang ada di alam ya. Mungkin terutama mungkin dugaan saya sih, dugaan saya mungkin tujuannya untuk menyimpan energi dari petir itu ya. Petir itu kan mengandung ini kan, mengandung apa itu muatan listrik gitu ya. Mungkin loh ya. Tapi mungkin ada tujuan lain gitu ya, nggak cuma itu saja. Selain aki ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain selain masalah ini ya. Topik. Ya ini kan ada pembahasan kapasitor itu ya. Jadi ini kaitannya sebetulnya ya kaitannya dengan bagaimana meningkatkan kapasitas kapasitor ya. Meskipun nanti pada akhirnya bergantung pada jenis bahan yang digunakan ya. Istilahnya bahan dielektriknya itu nanti ya, itunya nanti yang juga ikut menentukan selain teknik-teknik ininya ya apa masalah dimensinya ya, dimensi atau ukuran dari kapasitornya tersebut itu ya. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya sama-sama.